depan matamu, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari Sabat baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Bila Tuhan sebenarnya kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami berikan setiap pujian penyembahan kami yang terbaik dalam mesbah-Mu Tuhan. Berkati setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kami. Mari untuk yang siap untuk puji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Mari sama-sama kita katakan dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tanya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Mari sama-sama katakan dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada tanya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Ya Tuhan, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian, amin, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Yang percaya katakan amin. Kami percaya Tuhan ada sukacita pujian atas setiap rumah dan jalan-jalan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara sama-sama kita persiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita menyembah bahwa setiap mesbah-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tahu Kau Allah yang memelihara hidup kami Tuhan. Sampai hari ini kami terus melihat Kau Allah yang sungguh setia, Kau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau pencipta hidup kami, penyelamat hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kasih-Mu. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau kuduskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan, Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukur. Ya Yesus, Kau pemilik hidupku.
setiap kami Tuhan. Ya Tuhan, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, Kau pemilik dalam setiap kasih setiamu Tuhan.
Tidak ada kekuatan yang coba menghancurkan setiap anak-anak-Mu. Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami. Di dalam kelemahan justru kami melihat kekuatan-Mu. Kami melihat kuasa-Mu. Bapa yang baik. Orapaya sandara, paya sakara, labara, labaya sidara, laba. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Tempat siapakah aku harus gemetar? Bapa, pada pagi hari ini kami bersyukur. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa, Yesus yang dahsyat. Kami berdoa atas negeri ini, Tuhan. Pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah negeri kami. Bapak, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk presiden kami, Tuhan. Sampai hari ini kami melihat kekuatan yang luar biasa. Kami tahu ada pengertian yang Tuhan taruh dalam setiap pengertiannya. Kau memberkati dia dari ujung rambut sampai ujung kakinya, sampai anak-anak keturunan keluarga besarnya, semua para menteri yang ada, dari jajaran yang paling atas sampai ke paling bawah. Biarlah setiap anak-anak-Mu, setiap pemerintah ini satu komando ya Tuhan. Bapak, kami berdoa biarlah kami menjadi orang-orang, menjadi penduduk yang mentaati, yang terus mentaati setiap ketetapan, peraturan dan perjanjian, sehingga kami boleh berdoa bersama-sama untuk melawan setiap perkara yang ada yang terjadi atas Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk setiap kepolisian dan angkatan darat, setiap TNI yang ada, kami berdoa kuatkan dan teguhkan mereka. Berikan mereka kekuatan untuk melihat, kekuatan yang ekstra. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkan mereka, lindungi mereka. Kami juga berdoa untuk setiap dokter, perawat, semua orang yang bekerja Tuhan di rumah-rumah sakit. Kami berdoa setiap rumah-rumah sakit. Kami berdoa hari ini pasti terjadi kesembuhan. Engkau Yehova Rafa yang menyembuhkan ya Tuhan. Hari ini kami juga berdoa. Bukankah firman-Mu katakan, kalau kami punya iman saja sebesar biji sesawi, maka itu akan memindahkan segala kuasa
buat anak-anak kami yang masih bekerja di luar rumah. Hari ini kami berdoa Tuhan, perlindungan darah Yesus pun menyertai mereka ya Tuhan. Kami percaya di tempat mereka bekerja, Tuhan tetap yang sama, tetap Roh Kudus yang memberikan pengertian dan Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Bapak terima kasih. Kami berdoa khususnya setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang tetap mereka menabur, yang tetap memberikan persembahan, yang tetap mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu. Hari ini hamba berdoa, mereka terus diberkati, lumbung mereka diberkati, masa-masa sulit tidak terjadi dalam hidup mereka, karena mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kau menjaga kesehatan mereka, keuangan mereka Tuhan, usaha bisnis mereka. Kami percaya tidak akan terjadi krisis, mereka dilalukan ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini pun kami berdoa Tuhan, untuk Israel tetap kami berdoa, kota kesukaan-Mu, kota di mana Engkau mencintai Tuhan. Kami percaya di sana juga terjadi hujan pertobatan, terjadi pemulihan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk tim kasih yang terus bergerak untuk memberkati kota. Terima kasih untuk setiap taburan orang-orang yang menabur. Kami percaya Engkau terus taruh belas kasihan kepada setiap kami, sehingga kami melihat keadaan kota ini. Biarlah kami terus berdoa, kami juga berjalan untuk memberkati kota di mana Kau taruh kami. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat mereka, jagai jerih lelah mereka apapun yang mereka lakukan. Kami percaya Kau bukan Allah yang kurang panjang untuk menolong mereka. Berkati keluarga demi keluarga, suami istri sampai keturunan kami. Hamba berdoa bersamaan bahwa Engkaulah Allah kekuatan kami, perlindungan dan kota benteng kami. Terima kasih. Pagi hari ini biarlah setiap kami mendengarkan setiap perintah dan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami percaya segala sesuatunya baik, dan biarlah setiap orang yang mendengarkan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan-Mu, di dalam satu nama, Yesus Kristus. Haleluya. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berbicara kepada setiap kami di minggu yang keempat kami ada di rumah. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Bapa, sehingga setiap keluarga demi keluarga kembali kepada kebenaran firman,
kami menjadi pelaku apa yang menjadi firman Tuhan. Pakai bibir hamba untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Demikian juga setiap umat-Mu dengan tekun mereka melakukannya. Sehingga apa yang menjadi pesan-Mu saja Tuhan terjadi dan dikerjakan di dalam setiap ibadah mereka di rumah masing-masing. Melalui tempat ini kami percaya suara kenabian-Mu Tuhan dalam kuasa Roh Kudus Kau nyatakan sehingga segenap umat-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Dan kami percaya lawatan Tuhan pasti terjadi di dalam setiap keluarga, dalam kota di mana setiap umat-Mu ada, karena didapati oleh Tuhan anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan, umat pilihan-Mu, domba-domba-Mu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Segenap merendahkan diri, mereka berdoa dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat. Kau dapati mereka sehingga Allah memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya, kami menantikan waktunya Tuhan, dan Engkau yang berbicara kepada kami dalam kuasa lawatan-Mu, sehingga kami tetap ada dalam hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Yang siap belajar firman sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat kita bersahabat bersama-sama, dan kita mau belajar kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Ini waktu-waktu yang sulit tentunya yang dialami oleh setiap keluarga, setiap jemaat Tuhan yang ada di setiap kota. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya maksud, bahwa Tuhan selalu punya pesan kepada setiap kita. Sebab Dia mau pertobatan terjadi melalui setiap keluarga demi keluarga. Melalui apa? Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari ini. Tuhan sedang memulihkan umat-Nya. Tuhan sedang memulihkan motivasi umat-Nya. Tuhan sedang memulihkan apa yang menjadi kehendak Tuhan biar dikerjakan oleh umat-Nya. Sehingga ketika Tuhan melawat kita, didapatinya setiap saudara, setiap keluarga dalam keadaan beriman dan percaya penuh kepada Dia. Nah, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-78. Mazmur pasal 76. Kita buka kitab kita, kitab Mazmur pasal yang ke-76. Setiap kali ibadah kita di rumah pun, selalu kalau ada kesempatan baca firman Tuhan, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Baik, kita baca ya. Mazmur pasal 76 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Judulnya adalah Allah Hakim segala bangsa. Garis bawah, Allah Hakim segala bangsa. Ayat ke-8, firman-Nya berkata begini, dahsyat Engkau, siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu pada saat Engkau murka? Dari langit Engkau mendengarkan keputusan. Maaf, saya ulangi. Dari langit Engkau memperdengarkan keputusan. Bumi takut dan tertegun. Ayat yang ke-10. Pada waktu Allah bangkit untuk memberi penghukuman, satu tujuannya untuk menyelamatkan semua yang tertindas di bumi. Katakan amin. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika kita di dalam
masa-masa tanda kurung, tanda petik penghukuman atas segala bangsa. Tuhan mau melalui peristiwa ini, Dia mau setiap kita merespon dengan cara kebenaran firman Tuhan. Kita merespon bagaimana Tuhan berfirman dalam kehidupan kita. Dia mau berkata gini, Dia dahsyat. Tidak satu orang pun yang dapat berdiri di hadapan Tuhan. Langit pun gemetar, bumi pun gemetar ketika mendengarkan suaranya. Dan semua orang, semua makhluk tertegun ketika mendengarkan suara Allah. Dan ketika Dia bangkit untuk memberi penghukuman kepada setiap bangsa-bangsa, satu tujuan oleh Tuhan, untuk menyelamatkan umatnya yang teraniaya, untuk menyelamatkan semua yang tertindas. Maksud Tuhan adalah menyelamatkan, ingin ulang lagi, menyelamatkan semua yang tertindas. Katakan amin. Nah, setelah kita baca perikop ini, apa sih yang menjadi pesan Tuhan ketika Dia memberikan penghukuman kepada segala bangsa? Karena bukan saja pada bangsa, tapi kepada semua bangsa peristiwanya sama. Dan Dia mau setiap orang percaya mengambil bagian yang sama, yaitu bahwa kuat di dalam goncangan, kuat di dalam penderitaan, kuat di dalam setiap proses yang sedang Tuhan kerjakan di dalam bangsa-bangsa. Ini tema kita hari ini. Kuat dalam goncangan. Yang ngerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bagaimana supaya saudara bisa kuat? Dia mau bahwa iman kita, Dia mau melihat iman kita dalam menghadapi penghakiman Allah atas segala bangsa. Dia ingin melihat kembali supaya setiap keluarga yang ada dalam rumah tangga masing-masing kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan di awal bulan April atau di akhir bulan Februari. 4 hal yang harus dikerjakan supaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap keluarga dan kota dan negeri di mana kita boleh ada. Kembali saya ulangi. Yang pertama adalah setiap keluarga kembali memberitakan firman Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Menceritakan hukum-hukumnya Tuhan, menceritakan perintah-perintahnya Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kembali melihat bagaimana Tuhan itu dahsyat. Lalu yang kedua, sama-sama merendahkan diri. Lalu berdoa mencari wajah Tuhan. Dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan Tuhan berfirman dan Dia berjanji ketika didapatinya keluarga pribadi ada yang mendakwa seperti itu, maka Dia akan memulihkan keadaanmu dan memulihkan keadaan negeri. Lalu yang ketiga yang Tuhan mau kerjakan adalah ketika apa? Ketika didapati umat yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga setiap orang-orang percaya yang ada di rumah-rumah, mereka selalu bertindak hati-hati sesuai apa yang difirmankan Tuhan. Bukan lagi kehendaknya sendiri, bukan lagi apa yang menjadi dorongan pribadinya sendiri, tapi sesuai dengan firman Tuhan, bertindak hati-hati. Sehingga kemanapun dia melangkah, ada penyertaan Tuhan, ada pembelaan. Dan yang keempat, Tuhan mau setiap kita pribadi adalah menceritakan kembali bagaimana apa yang telah Tuhan kerjakan. Bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita. Sehingga setiap kita selalu mendapatkan lawatan Tuhan ketika mengerjakan 4 hal ini di dalam setiap kehidupan kita. Yang penting katakan kami. Nah, pagi hari kita akan belajar bagaimana iman kita di dalam menghadapi penghakiman Allah atas segala bangsa. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan. Tapi saya akan bagi setiap poin dalam satu perikop, dalam satu bahasan, supaya setiap keluarga demi keluarga dapat melakukannya dengan cara seksama. Sehingga ketika Tuhan mendapatkan saudara semua melakukan dengan hal yang sama, maka Tuhan pasti segera melawat umatnya dan memulihkan negeri ini. Karena Dia mau setiap orang
punya iman yang sama, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Yang mau katakan amin. Poin pertama, seperti saya bilang, ada 4 poin. Tapi setiap poin saya akan bahas. Hari ini kita akan bahas, khusus hari ini kita akan bahas 1 poin yang pertama. Yang merupakan pesan Tuhan untuk dilakukan secara berantai, baik dalam keluarga maupun dalam setiap carousel demi carousel, diajarkan kembali sehingga kebenaran ini menjadi kebenaran yang harus dikerjakan oleh setiap keluarga demi keluarga. Yang mau katakan amin. Baik, kita buka poin yang pertama, Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai 29. Ibrani, kita buka kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Poin yang pertama yang harus dikerjakan oleh setiap keluarga dalam ibadah di rumah masing-masing. Ya. Sudah ketemu firman Tuhan? Ibrani 12 ayat 26 sampai dengan 28 sampai dengan 29. Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 1 kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat yang ke-7. Ungkapan 1 kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Katakan amin. Ayat yang ke-8. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Perhatikan, lalu beribadah kepada Allah. Bagaimana caranya? Menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Allah. Yang ngerti katakan amin. Ayat 9. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, poin pertama yang saya mau bagikan kepada kita untuk dilakukan dalam setiap keluarga demi keluarga adalah tujuan Tuhan memberikan goncangan ini. Dia ingin memurnikan, mendapatkan kembali iman daripada anak-anaknya, iman dari setiap keluarga yang percaya dan yang beribadah kepada Dia. Dia ingin memurnikannya kembali. Di dalam proses pemurnian tentunya nggak enak, karena ada penyaringan. Ya, kita selama ini beribadah, ya mungkin punya motivasi yang lain. Ya. Mungkin dia beribadah selama ini hanya motivasinya, ya mungkin dia pengen melihat-lihat saja atau mencari, ya firmannya mana yang lucu gitu. Atau juga dia pengen tahu, wah firmannya hari ini lucu ya. Sebenarnya Tuhan kepengen, Tuhan sudah kepengen sekali memberkatinya. Tapi ketika didapatin orang beribadah ke gereja, ke rumah Tuhan, mereka bukan beribadah sungguh-sungguh, tapi mereka beribadahnya bagaimana? Dia hanya mencari-cari apa yang menjadi kesukaan dia, supaya dia bisa mendapatkan apa yang menjadi kesukaannya di dalam diri dia, bukan untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, hari ini betapa banyaknya orang-orang yang rindu ke gereja. Ya Tuhan, begitu banyaknya keluarga-keluarga. Pak, kapan lagi kita bisa beribadah? Udah kangen kok Pak, pengen sekali kita berfellowship bersama-sama. Oh, puji Tuhan. Kalau situasi seperti ini membuat umat Tuhan kembali rindu berfellowship, tapi dengar, Tuhan mau kalau situasi ini seperti ini ada, Dia mau setiap keluarga kembali dipulihkan lebih dahulu, melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Yang ketika kembali ke rumah Tuhan beribadah, motivasi kita semua sudah benar. Yang ketiga katakan amin. Mungkin ada yang mereka selama ini beribadah, ya karena kebutuhan perut, kebutuhan ekonomi, ya, jadi nggak tulus, ya. Sehingga jangan heran
Ada satu keluarga yang bisa beribadah 5 gereja dalam 1 minggu. Bayangin, bagaimana hati Tuhan itu sedih melihatnya. Bagaimana hati Tuhan itu rasanya pengen marah, pengen murka melihat ada umatnya yang beribadah ke gereja. 1 minggu bisa 5 gereja dia bisa beribadah. Apa yang dicari? Dia bukan sungguh-sungguh kembali kepada kebenaran firman untuk melakukannya, merefleksikan dalam diri dia. Tuhan begitu marah, Tuhan begitu sedih mendapatkan yang demikian. Umatnya yang dia sudah selamatkan melakukan ibadah yang demikian. Padahal dia mau, pada ayat yang ke-28 dia bilang begini, aku mau setiap umatku ketika mereka beribadah, mereka tahu mengucap syukur. Lalu yang kedua, mereka beribadah kepada Allah menurut apa yang menjadi kehendak Allah, perkenanan Tuhan, dengan takut dan hormat akan Tuhan. Itu kunci ibadah kita. Nah hari ini ayo kembalikan kita ibadah kita dengan apa yang Tuhan mau, yaitu kita selalu mengucap syukur dalam segala ibadah kita, dan kita menuruti ibadah kita yang berkenan kepadanya dengan cara hormat dan takut akan Tuhan. Yang mau katakan amin. Sehingga poin yang pertama, ketika Tuhan memberikan goncangan kepada setiap kota, keluarga demi kota, dengar baik, dia mau gini, supaya yang selama ini orang yang tidak punya motivasi yang benar, yang beribadahnya, yang masih cari-cari tempat-tempat yang lain, bukan kebenaran firman Tuhan yang dicari. Itu adalah bagian orang yang tergoncang. Orang yang tergoncang hari-hari ini, yang mengalami banyak sekali goncangan demi goncangan. Karena ketika ada badai, dasarnya nggak kuat. Bangunannya nggak kokoh. Ada angin, ada hujan, ada badai, maka itu akan segera roboh. Tuhan nggak mau, itu sudah dikatakan oleh Tuhan. Tuhan nggak mau. Nah hari ini, ketika goncangan itu ada, satu tujuan Tuhan. Untuk apa? Untuk didapatinya iman dari setiap anak-anaknya adalah iman yang tinggal tetap, yang tidak tergoncangkan. Yang ngerti katakan amin. Inilah tujuan Tuhan. Inilah maksud Tuhan untuk goncangan yang ada. Dia mau setiap saudara dan saya adalah bagian orang-orang yang tidak tergoncangkan. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah, ayat 28 firman Tuhan katakan demikian. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita semua menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut akan Tuhan. Katakan amin. Nah, bagaimana Tuhan mau? Bagaimana penerapannya? Bagaimana penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari? Dari poin yang pertama, Ibrani 12 ayat 26-29, supaya maksud Tuhan mendapatkan iman kita dalam hal tak tergoncangkan. Yang ngerti katakan amin. Goncangan ada oleh Tuhan, memang sengaja digoncangkan, langit dan bumi digoncangkan oleh Tuhan, supaya tinggal tetap orang-orang yang tidak tergoncangkan. Inilah maksud Tuhan, supaya setiap umat Tuhan menerima pesan ini, bahwa saudaralah yang didapati oleh Tuhan, umat yang tidak tergoncangkan sekalipun ada goncangan langit dan bumi. Yang ngerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Bagaimana cara kita hidup dalam keseharian supaya yang lain tergoncang, saudara yang tak tergoncang punya sikap iman yang benar, punya sikap hati yang benar. Yang pertama, hidup dalam nilai kerajaan. Ingat poin yang pertama tadi, bahwa pada ayat yang ke-28 kita adalah menerima kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau kita menerima hidup dalam kerajaan yang tergoncangkan, artinya kita ada dalam satu sistem kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Jadi cara hidup kita yang lama, yang selama ini beribadah dengan tidak takut akan Tuhan, dengan tidak hormat akan Tuhan, tinggalkan itu. Jangan lagi dibawa-bawa kepada dimensi yang baru, iman yang baru di dalam pengenalan akan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dia mau semua kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kita katakan amin. Poin yang pertama, hidup dalam nilai kerajaan. Bagaimana sih orang hidup dalam nilai kerajaan? Tentunya satu kerajaan, apalagi kerajaan surga, punya nilai-nilai yang harus dihidupi oleh setiap umatnya, setiap orang percaya. Yang kita katakan amin. Yang pertama, hidup dalam nilai kerajaan. Pertama, jujur. Halo. Yang kedua, hidup harus punya integritas. Iya, katakan iya. Tidak, katakan tidak. Untuk satu kebenaran. Tahu mana membedakan, oh ini nggak baik, oh ini baik. Oh ini nggak dikenan Tuhan, oh ini dikenan Tuhan. Tahu, jangan ada di antara perkenanan sama tidak perkenanan. Enggak, Tuhan mau integritas kita, iya atau tidak. Kalau iya, katakan iya. Kalau tidak, katakan tidak. Lalu yang ketiga, hidup dalam nilai kerajaan adalah hidup dalam kesetiaan. Setia beribadah, setia kepada setiap kehidupan kita. Setia melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Setia. Lalu yang keempat, nilai kerajaan yang ada itu hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, katakan amin. Hidup di dalam kekudusan. Dia mau setiap kita empat hal ini kerjakan di dalam nilai-nilai kerajaan. Yang ketiga, katakan amin. Yang percaya, katakan amin. Dia mau keempat yang dikerjakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah hidup dalam kejujuran. Yang kedua, dalam integritas. Yang ketiga, punya kesetiaan. Yang keempat, kita hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, katakan amin. Itu poin yang pertama dari poin yang pertama. Poin yang pertama adalah iman yang bagaimana yang Tuhan dapatin supaya hidup kita menerima bagian yang tak tergoncangkan. Yang tak tergoncangkan adalah orang yang tinggal hidup di dalam nilai kerajaan. Yang kedua, dari poin yang pertama, hidup dalam kasih. Ini yang Tuhan mau. Ayo kita buka kebenarannya. Dari Matius pasal 22. Matius pasal 22. Matius pasal 22, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-40. Nilai kerajaan yang kedua adalah hidup dalam kasih. Ayatnya demikian. Jawab Yesus kepada murid-muridnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Tuhan mau kita kembali mengasihi Tuhan Allah kita. Itu nilai kerajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya, suatu nilai kerajaan sorga yang diberikan Tuhan yang harus kita kerjakan adalah mengasihi, ayat selanjutnya, mengasihi sesamamu manusia. Mengasihi sesamamu manusia. Ayat ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hukum kerajaan surga yang diberikan kepada kita bagi yang tak tergoncangkan, yang harus dikerjakan oleh umat Tuhan dalam ibadah mereka, supaya mereka hormat dan takut akan Tuhan. Poin yang kedua yang Tuhan mau adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Gereja kita dalam hal mengasihi sesama sudah melakukan di dalam situasi sulit seperti ini.
Kita melihat apa yang menjadi kebutuhan sosial masyarakat kita yang ada. Ternyata persoalan pandemi ini itu punya suatu keadaan yang bisa merubah keadaan yang tadinya stabil, sekarang tiba-tiba unstabil. Yang tadinya orang merasa semuanya nyaman-nyaman saja, sekarang mereka sudah merasakan bagaimana sulitnya untuk mereka bisa mendapatkan sesuap nasi. Semua pergerakan dibatasi. Aktivitas ekonomi pun sudah mulai. Dan berdampak. Dan bersyukur. Mengasihi sesama dilakukan oleh wadah kita. Dan telah dikerjakan oleh anak-anak kita. Mereka memberkati kota. Di mana mereka bisa memberi makan 50, 100 paket nasi yang sudah ada lauknya. Itu dikerjakan oleh anak-anak kita. Dan mereka telah memberkati driver ataupun orang-orang di sekitar yang ada di kota, di wilayah di mana mereka boleh ada. Driver, ojol, daring, kemudian juga mereka memberkati orang-orang yang kelihatannya yang mereka tidak bisa makan. Dan umat Tuhan sudah mengerjakan itu. Ayo, kita tinggalkan kembali lagi. Dan sekarang sudah ada peraturan untuk setiap wilayah, bahwa setiap wilayah juga menjadi wajib menggunakan masker. Kita mendapati masih banyak sekali orang-orang yang nggak menggunakan masker. Tapi puji Tuhan, ada anak-anak Tuhan di wadah kita yang mereka menabur masker tadi. 600 unit mereka tabur. Lalu kita distribusikan ke banyak tempat, ke banyak wilayah. Dan itu menjadi berkat untuk keselamatan mereka. Lalu kita edukasi mereka, wajib menggunakan ini supaya untuk apa? Kalian adalah penggerak ekonomi daripada keluargamu minimal. Lalu yang kedua, kalian adalah penggerak ekonomi dari kota di mana engkau ada. Jadi begitu pentingnya nilai kesehatan dalam dirimu. Ayo, urusan perutnya kita kasih makan. Urusan keselamatannya, kesehatannya kita berikan masker kepada mereka. Dan mereka menjadi terberkati. Sebab apa? Sebab Tuhan mau kasihnya dikerjakan bagi sesama. Yang kita katakan amin. Yang ketiga, dari poin yang pertama, supaya kita tetap tinggal dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang pertama, hidup dalam nilai kerajaan Allah dalam hal kejujuran, integritas, kesetiaan, dan kekudusan. Poin yang kedua, yang Tuhan kerjakan, kita hidup dalam kasih. Kasih kepada Allah yang utama dan kasih kepada sesama. Yang sama pentingnya hukum ini. Ketika saudara mengasihi dirimu, maka kau juga harus wajib mengasihi orang lain. Sebagaimana kau mengasihi dirimu, demikianlah kau mengasihi orang lain. Supaya apa jadi hukum Tuhan tergenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Poin yang ketiga yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup kita. Yang ketiga adalah kita buka kitab kita Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Ini poin yang ketiga yang harus dikerjakan oleh setiap keluarga demi keluarga dalam ibadah mereka. Kerjakan dalam 1 minggu ke depan ini. Sehingga betul-betul Tuhan akan mendapati imanmu itu betul-betul di dalam iman yang ditujukan kepada Kristus, dalam ibadah yang takut dan hormat akan Tuhan. Yakobus 4 ayat yang ke-7. Ini poin yang ketiga yang harus kita kerjakan. Udah ketemu? Ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Poin yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah tunduk kepada Allah. Nah, konkret tunduk kepada Allah ya kita melakukan apa yang menjadi kesukaannya,
Apa yang menjadi perkenanannya, itu konkretnya. Dua nilai di atas sudah diajarkan kepada kita. Tapi Tuhan juga bilang, kalau kau tunduk kepada Allah, sama perkara iblis, kau harus lawan. Halo? Dia mau kita pun harus melawan perkara-perkara iblis. Karena ketika kita mencatat, ya, dalam kitab Roma, ketika kau ingin melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan, akan ada roh yang lain yang akan mengkonter engkau untuk melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia menarik engkau untuk jatuh kepada dalam dosa. Karena itu, wujud daripada mengasihi, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri. Lalu yang kedua, lawan si iblisnya. Jangan kita diam, lawan tindakannya, lawan perilakunya. Dengan apa? Tidak melakukan apa yang menjadi kehendak iblis tadi. Ini pesan yang ketiga yang harus dikerjakan. Kita harus tunduk kepada Allah, lawan iblis, lalu mendekat kepada Allah. Ini yang Tuhan mau, mendekat kepada Allah. Kita tunduk kepada Allah, lawan iblis, lalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa yang menjadi pesan Tuhan, apa yang menjadi janji Tuhan terlaksana dalam setiap kehidupan kita. Yang nanti katakan amin. Yang keempat, yang harus dikerjakan dalam minggu-minggu ini ke depan, Yakobus 4 pada perikop yang sama, tapi ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Yakobus 4 ayat yang ke-17. Udah ketemu? 3, 2, 1. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, ia tidak melakukannya, ia berdosa. Yang keempat, Tuhan mau gini, tetap lakukan apa yang baik. Ini yang dia mau kita kerjakan. Di dalam dimensi kerajaan yang tak tergoncangkan. Yang lain boleh bergoncang, tapi Tuhan sengaja memberikan goncangan di luar supaya dia akan melihat anak-anak yang tak tergoncang. Kenapa? Dia melakukan 4 hal ini. Dan poin yang keempat, didapatinya anak-anaknya di tengah kesulitan, di tengah persoalan, di tengah pergumulan, melakukan 4 hal ini, yaitu melakukan hal yang baik, sekalipun keadaan tidak baik, dan dia melakukan. Kerjakan keempat ini. Ini pesan yang saya sampaikan kepada kita semua. Sehingga apa yang Tuhan mau, Dia mau supaya kita kerjakan. Sebagai ayat penutup dalam pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah saya membacakan di dalam Yakobus pasal yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Yang Dia mau gini. Yakobus pasal yang ke-5. Kalau kita baca dari ayat 7 sampai 11, judulnya adalah bersabar dalam penderitaan. Tapi saya akan bacakan di dalam ayat 10 dan yang 11. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Katakan amin. Haleluya. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhir disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Yang Tuhan mau ketika kau melakukan 4 hal ini di dalam setiap ibadah, Dia mau anak-anakku, domba-domba, melakukannya dengan tekun sekalipun di dalam masalah, dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam pengujian, dalam pemurnian. Dia mau lakukan 4 hal ini dengan bertekun.
Yang ngerti katakan amin. Saya kembali kepada ayat yang Mazmur 76 ayat yang ke-10. Ini yang Tuhan mau. Dia katakan bahwa 4 hal ini akan menyelamatkan hidup kita dari goncangan yang ada. Ayo, kita kerjakan 4 hal ini supaya kita punya nilai-nilai kerajaan yang tak tergoncangkan, dan Tuhan mau engkau hidup di dalamnya. Yang mengerti katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ayo kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang hidup, yang telah membangun kami di tengah-tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami melihat banyak sekali orang-orang yang tergoncangkan, tapi kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan. Tuhan izinkan supaya proses pemurnian terjadi bagi gerejanya, dimulai dari gereja Tuhan. Kami akan melihat setelah ini Tuhan, setelah umat-Mu kembali kepada apa yang menjadi perkenanan Tuhan, aku percaya sungguh Tuhan bahwa umat-Mu akan dipulihkan, sehingga mereka menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, di mana mereka beribadah menurut perkenanan Tuhan yang mereka kerjakan, dan mereka beribadah dengan hormat dan takut akan Tuhan, sehingga dari mulut mereka selalu mengucap ucapan syukur buat kebaikan Tuhan, buat pertolongan Tuhan, buat penyediaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, di dalam setiap kesulitan dari anak-anak, aku berdoa campur tangan Tuhan bekerja dalam rumah tangga mereka. Tuhan, jangan pernah Kau palingkan muka-Mu Tuhan, telinga-Mu dari setiap seruan dan permohonan anak-anak. Sebab Engkau telah sampaikan apa yang menjadi suara Tuhan dalam manifestasi kuasa Roh Kudus, sehingga maksud Tuhan melakukan goncangan ini untuk menyelamatkan orang-orang yang selama ini tertindas, dan biarlah mereka menerima keadilan Tuhan, dan mereka melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, yaitu keadilan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Mereka tinggal tetap dalam kerajaan yang tak tergoncangkan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan dalam segala aspek kehidupan mereka. Aku berdoa, setiap penyakit sampah, penyakit menular tidak akan mengambil bagian hidup mereka, tapi mereka ada di dalam satu wadah, satu gereja, satu dimensi, yaitu hadirat Tuhan yang memenuhi hidup mereka. Dan aku percaya penyertaan-Mu sampai Maranatha akan menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih. Hamba selesai bicara, tapi aku minta kuasa Roh Kudus untuk bekerja lebih dahsyat lagi, sehingga setiap anak-anak Kau dapat iman mereka adalah iman hidup dalam dimensi kerajaan. Terima kasih Allah. Terima kasih. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang hidup. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah apa yang Kau kerjakan, sehingga penyertaan Tuhan, penyediaan secara ilahi, pertolongannya menjadi nyata dalam setiap kehidupan. Berkat Allah Bapa ini aku lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati dalam melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.